Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan bagikan salah satu resep tumis kangkung, sayuran yang murah banget tapi rasanya enak. Cara masaknya agak sedikit berbeda ya, karena saya tambahkan tempe. Kita mulai aja siapkan tempenya. Saya pakai ukuran 1/4 bungkus, dipotong menjadi 6, tidak perlu disilang-silang ya, karena ini tidak untuk dimarinasi, jadi dipotong bebas aja, kemudian digoreng setengah matang. Lanjut kita siapkan bahannya, tentu saja kangkung ya. Kita satu ikat aja cukup, ambil ujungnya aja. Nah, untuk bumbu-bumbunya sudah saya tulis di sini. Jangan lupa terasi bakarnya. Kita goreng setengah matang bumbu-bumbunya. Jangan lupa untuk ditutup karena tadi kan nggak dipotong-potong ya cabenya, udah pasti nyiprat-nyiprat kalau digoreng. Nah, kalau udah setengah matang gini, diangkat aja kemudian kita haluskan. Kalau bisa menghaluskannya pakai cobek aja kayak gini ya teman-teman, biar tekstur dari bumbunya ini masih kelihatan. Jangan lupa terasinya juga dihaluskan sampai seperti ini aja cukup, nggak usah terlalu halus. Kemudian tempenya kita penyet-penyet, juga jangan terlalu halus menyetnya, biar tekstur dari tempenya ini masih kelihatan. Kita goreng kembali. Kita masak, makanya tadi saya bilang bumbu-bumbunya juga tempenya digoreng setengah matang saja karena akan dimasak ulang. Dimasak kurang lebih 3 menit cukup, lalu kita masukkan kangkungnya. Nah, tips dari saya biar masak kangkungnya tetap hijau itu, kalau kangkungnya sudah masuk, apinya langsung kita besarkan aja dan ngaduknya jangan terlalu lama ya teman-teman, jadi masaknya harus cepat. Kalaupun harus ditambahkan air, airnya jangan terlalu banyak teman-teman ya, sedikit aja airnya cukup asal apinya gede, itu udah cukup bikin kangkungnya itu matang. Jangan lupa untuk tambahkan seasoning ya, ada penyedap, garam, gula pasir, nanti takarannya semua saya cantumkan di description box, teman-teman bisa lihat secara lengkap. Aduk hingga garam, penyedap, dan gulanya ini tercampur dengan rata. Jangan lupa untuk selalu koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya ada yang kurang silahkan diperbaiki dulu. Nah, kalau udah sesuai bisa langsung diangkat. Ini juga bisa ditambahkan tauco ataupun saus tiram ya. Cuma karena saya nggak ada, jadi saya cuma pakai terasi sama tomat aja udah enak banget. Langsung diangkat aja, nih dia tumis kangkung tempenya siap disajikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Masak apa hari ini? Hari ini saya masak kulit semangka. Yang biasa makan semangka kemudian kulitnya dibuang, mulai saat ini jangan dibuang lagi ya, karena bisa dijadikan ide masakan simple sehari-hari. Dibikin tumisan, kemudian ditaburi dengan wijen sangrai, enak banget. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe ya, biar channelnya makin berkembang. Langsung aja yuk kita mulai bikin olahan kulit semangka. Pertama siapkan semangka tentu saja ya, saya nggak timbang beratnya, ini kurang lebih 1/8 semangka ukuran besar. Kita buang bagian yang warna hijau, jadi yang dipakai kulitnya yang warna putih ya teman-teman. Yang warna merah ini juga dibuang saja karena nanti kalau dimasak dia akan terlalu lembek ya. Jadi yang merah ini memang untuk dimakan saja, tidak untuk dimasak. Bisa dimasak kulit semangkanya saja, full kulit semangkanya saja, atau bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti toge ataupun wortel boleh ya. Ini sudah selesai saya pisahkan bagian yang merah dan putih, kemudian buang kulit yang hijau dan diiris-iris. Siapkan juga toge sama wortel. Dan bumbunya seperti di video ya, saya iris-iris, nanti di description box ada, biar lebih singkat proses ngirisnya nggak saya rekam. Jangan lupa saus tiramnya. Saus tiramnya ini wajib ya, nggak boleh di skip teman-teman, karena ini yang bikin rasanya enak. Nah, sekarang kita mulai tumis dulu bawang merah sama bawang putihnya. Bisa menggunakan minyak 1 sendok makan ataupun mentega atau margarin boleh. Seperti biasa ya, kalau masak tumisan itu yang paling penting dan paling utama adalah 2 bawangnya ini harus matang dulu, harus mengeluarkan aroma yang enak dulu, baru dimasukkan cabenya. Kalau cabenya terlalu pedas bisa dikurangi ya teman-teman. Ini sengaja saya bikin warnanya mix merah sama hijau biar kelihatan lebih berwarna aja. Tambahkan sedikit air, tujuannya biar nggak gosong. Setelah airnya mendidih, kita mulai masukkan aja wortelnya. Wortelnya saya pakai 1, diiris korek api. Nah, kalau wortelnya udah masuk kayak gini, langkah selanjutnya adalah masukkan kulit semangka yang udah tadi kita potong-potong.
Yang penasaran seperti apa sih rasanya? Ini tuh rasanya kayak welok ya teman-teman, atau labu hijau. Jangan lupa tambahkan garam, gula penyedap, dan 1 sendok teh saus tiram. Dicek dulu rasanya apakah sudah sesuai. Nggak kalah penting juga perlu dicek apakah sudah matang betul kulit semangkanya sama wortelnya. Nah, kalau sudah matang semuanya, rasanya juga nggak perlu ada yang diperbaiki, baru dimasukkan togenya. Kalau togenya masuk, aduk cepat, nggak usah terlalu lama masaknya karena toge itu cepat banget matang ya teman-teman. Ini sudah cukup saya rasa, bisa langsung diangkat dan disajikan di piring saji. Nah, ini dia hasilnya, taburi dengan wijen sangrai. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya masak soun goreng. Soun goreng cabai hijau lebih tepatnya. Ini tuh rasanya enak banget, bikinnya juga simple. Bisa untuk menu harian atau ide jualan. Jadi teman-teman yang misalkan jualan nasi rames, ini bisa dijadikan untuk menu masakannya. Yuk simak resep soun goreng di video ini. Namun sebelumnya tetap ya dukung channel ini agar terus berkembang dengan klik tombol subscribe. Siapkan 1 bungkus soun, kemudian rendam dengan air termos. Jadi nggak usah direbus dengan air mendidih ya teman-teman, nanti akan hancur sounnya. Cukup disiram dengan air termos aja 1 atau 2 menit, itu sudah cukup. Disaring, kemudian saya akan beri setengah sendok makan kecap. Jadi beri kecapnya ini sebelum dimasak ya. Jadi nanti biar nggak terlalu banyak mengaduk pada saat bikin oseng soun ini. Kalau sudah rata seperti ini, sisihkan. Siapkan 3 bawang merah iris-iris, kemudian 12 cabai hijau besar dan 6 cabai rawit hijau. Semuanya cabai hijau ya, saya nggak pakai cabai merah. Lalu bumbu halusnya 2 bawang putih, setengah sendok teh merica butiran, dan 1 kemiri yang sudah digoreng. Untuk bumbu pelengkapnya saya pakai 2 salam dan 1 ruas lengkuas. Langkah pertama kita masak dulu bumbu yang udah dihaluskan, yang ada merica sama kemirinya ya. Jadi kita masak dulu sampai benar-benar berubah warna dan matang, tapi jangan gosong, perhatikan apinya ya. Nah, kalau udah matang baru dimasukkan bumbu yang diiris-iris tadi. Ada bawang merah dan cabai hijau ya teman-teman. Cabainya harus benar-benar matang, harus benar-benar layu biar nggak bau cabai hijau yang mentah. Kalau cabai hijaunya udah matang, baru dimasukkan bumbu pelengkapnya, salam dan lengkuas. Salamnya boleh pakai yang segar ya, ini salamnya sudah kering tapi nggak apa-apa. Masukkan sedikit air, kemudian aduk hingga tercampur rata, biar nggak gosong ya. Nah, di tahap ini udah boleh nyalakan api agak gedean dikit. Tambahkan setengah sendok makan garam, setengah sendok makan gula merah, dan 1/4 sendok makan penyedap. Kita aduk-aduk, terutama gula merahnya ini bisa dihancurkan dulu ya teman-teman, karena tadi nggak saya iris-iris, jadi main dipotek aja gula merahnya. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Kemudian kita masukkan soun yang udah kita ratakan dengan kecap tadi. Kita aduk hingga bumbunya tercampur dengan merata. Boleh ditambahkan jamur kuping ataupun yang lain ya teman-teman, tapi saya original aja kayak gini udah enak banget rasanya. Salam sama lengkuasnya bisa dibuang. Nah, kalau udah kayak gini, kalau misalkan agak susah ya bisa diratakan dengan garpu seperti di video. Kalau airnya sudah terserap habis dan rasanya sudah enak, nggak perlu ada yang ditambahkan, ini siap disajikan. Soun cabai hijau ini enak sekali. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan bagikan salah satu resep masakan rumahan yang berasal dari sawi putih. Sawi putih dicampur dengan tomat dan bahan lainnya, ini rasanya enak banget. Langsung aja siapkan sawi putih, ini sudah saya cuci ya. Akan saya potong-potong, kurang lebih seperti ini, potongannya nggak terlalu tipis. Kemudian bahan lain yang nggak kalah penting dan wajib disiapkan tentu saja adalah bumbu-bumbuannya. Nah, bumbu-bumbuannya ini ada wortel, tomat, bawang merah, bawang putih, cabai, dan daun bawang. Semuanya nanti ada di description box ya, teman-teman tinggal catat aja atau di screenshot juga boleh. Saya juga pakai 1 telur utuh. Nah, ini pertama saya akan panaskan minyak, kemudian saya akan tumis terlebih dahulu atau bikin orek bikin orek telurnya terlebih dahulu. Nah, kita orek-orek sampai terbentuk orek tempenya. Setelah oreknya terbentuk kayak gini, akan saya angkat dulu, saya pisahkan, baru saya akan tumis bawang merah sama bawang putihnya terlebih dahulu. Jadi 2 bawang ini selalu masuk lebih awal ya, kita masak sampai benar-benar
Aromanya keluar sampai matang, bawang merah bawang putihnya, baru dimasukkan cabai yang besar. Jadi cabai yang kecil hijau itu nanti akan saya masukkan terakhir dengan daun bawang. Kalau udah layu kayak gini, baru dimasukkan wortelnya. Wortelnya ini dimasukkan lebih awal karena dia lebih butuh matang ya, matangnya lebih lama gitu daripada bahan yang lain. Tambahkan sedikit air biar nggak gosong, kemudian kita tunggu sampai airnya itu mendidih dan wortelnya benar-benar empuk, benar-benar matang. Jangan sampai wortelnya nanti mentah ya. Kalau wortelnya udah matang, baru dimasukkan sawinya. Sawinya kita masukkan, kalau di tempat saya ini namanya slowbor ya teman-teman. Sawi putih itu disebut juga dengan slowbor. Tidak perlu ditambahkan air ya, ini kan tumisan, tidak perlu ditambahkan air karena nanti biasanya slowbor ini akan mengeluarkan air. Jadi kalau ditambahkan air nanti jatuhnya terlalu berair, jadinya berkuah. Tambahkan garam, gula pasir, penyedap, juga saus tiram. Saus tiramnya nggak kalah penting ya, biar rasanya tuh makin enak. Nah, kalau kira-kira udah matang, slowbornya atau sawi putihnya dimasukkan terakhir adalah daun bawang dan cabai yang masih utuh, cabai hijau yang tadi masih utuh, juga tomat. Kalau ketiga bahan ini udah masuk, nggak usah terlalu lama teman-teman, kita koreksi rasa. Kalau rasanya udah cocok dengan kemauan kita, udah deh langsung diangkat aja. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan bagikan resep oseng kikil cabai hijau. Salah satu olahan kikil sapi yang saya rasa banyak digemari semua orang karena rasanya enak banget ya. Ini dimakan sama nasi hangat sama kerupuk udah cocok, nggak perlu lok apa-apa lagi. Resep ini murni pakai kikil dan cabai hijau ya, jadi nggak pakai tambahan tahu atau tempe. Yuk kita mulai aja siapkan kikil. Kikil ini udah bersih, saya beli udah direbus, udah tinggal masak aja. Saya nggak nimbang beratnya berapa ya, kurang lebih segini, kisaran 200 gram mungkin ya, kita potong-potong. Kemudian siapkan bawang merah, bawang putih, tomat, daun salam, daun jeruk, dan lengkuas 2 ruas, digeprek dulu biar aromanya keluar lengkuasnya. Lalu karena ini cabai hijau, saya semuanya pakai cabai hijau, nggak pakai cabai merah, masing-masing 15, cabai hijau besar dan cabai hijau kecil. Cabai hijau besarnya diiris-iris, cabai kecilnya nggak usah ya. Langsung aja panaskan minyak, kita tumis dulu bawangnya terlebih dahulu. Bawang merah sama bawang putih kalau udah kering kayak gini, udah mengeluarkan aroma yang enak, baru dimasukkan cabai hijau besar ya, cabai hijau kecil nanti itu terakhir sama tomat hijau. Ini kita masak, kemudian tambahkan daun salam, laos, dan daun jeruk, disobek dulu biar aroma daun jeruknya lebih keluar. Lalu kita masukkan kikil yang udah dipotong-potong tadi. Tambahkan air, airnya nggak usah terlalu banyak. Tujuan air ini biar nggak gosong aja ya teman-teman, airnya kurang lebih 700 ml. Tutup sebentar biar airnya cepat mendidih dan kikilnya juga tambah empuk. Jangan terlalu lama, kalau terlalu lama nanti cabai hijaunya berubah warna jadi hitam. Tambahkan garam, penyedap, gula pasir, dan 2 sendok teh kecap manis. Aduk hingga tercampur rata. Untuk takaran penyedap garam nanti semua ada di description box ya. Saya singkat aja biar cepet. Kemudian bumbu pelengkapnya, daun salam dan teman-temannya dibuang aja. Kita tunggu sampai kuahnya menyusut. Kalau kuahnya menyusut tinggal masukkan tomat sama cabai yang masih utuh tadi. Saya nggak pakai saus tiram ya, jadi ini murni oseng gitu. Kalau saus tiram kan lebih kecah atau tumis itu ya istilahnya. Udah susut, airnya tinggal disajikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman, masak apa hari ini? Hari ini saya masak sayur bayam. Tapi bukan sayur bayam bening maupun sayur bayam jagung, melainkan tumis bayam pedas. Bisa jadi alternatif menu selain sayur bening bayam. Langsung aja masak yuk, siapkan 2 genggam bayam yang sudah cuci bersih, 2 genggam ya. Ini maaf kameranya tidak bisa menangkap semua objek karena tempatnya sempit, juga kameranya nggak bagus, tapi nggak apa-apa. Kalau nunggu semuanya sempurna nanti nggak punya karya ya. Kita lanjut, kita siapkan 2 tomat. Jadi 2 tomatnya ini saya potong-potong menjadi 16 bagian. Siapkan bumbunya, 2 bawang merah, 2 bawang putih, 3 cabai merah besar, dan 10 cabai rawit merah. Semuanya pakai warna merah, saya nggak pakai yang warna hijau. Tambahkan sedikit air biar mudah dicupernya, kemudian cuper kasar. Langsung kita tumis aja ya teman-teman, cuper kasar, jangan terlalu halus biar tekstur bawang sama cabenya tuh masih kelihatan. Karena tadi nyupernya pakai air, kita tunggu airnya sampai terserap habis, kemudian bumbunya benar-benar matang, tanak, dan mengeluarkan minyak. Tambahkan sedikit terasi, sedikit saja ya, menyesuaikan dengan jumlah bayam yang kita pakai. Kita kan hanya pakai 2 genggam saja, jadi terasinya nggak usah banyak. Nah ini sudah mengeluarkan minyak, sudah tanak, sudah matang.
Baru ditambahkan air. Airnya ini kurang lebih 500 ml ya teman-teman. Teman-teman boleh opsional dipakai airnya seberapa tergantung selera teman-teman. Jangan lupa tambahkan saus tiram. Saya pakai 1 sendok teh saus tiram. Tambahkan 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh penyedap. Koreksi rasa, jangan lupa ya, ini bagian yang krusial juga. Jangan sampai nanti rasanya ada yang kurang padahal bayamnya udah matang. Rasanya udah oke, semua sudah sesuai keinginan, tidak ada yang perlu diperbaiki, baru dimasukkan bayamnya. Aduk hingga tercampur rata dan masak sampai airnya terserap habis. Tapi kalau teman-teman pengen ada kuahnya sedikit, boleh, monggo, itu terserah teman-teman ya. Kita masukkan tomat yang sudah dipotong-potong tadi. Kalau tomatnya sudah masuk, diaduk sebentar aja, nggak usah terlalu lama, nanti yang ada tomatnya malah lembek dan jadinya nggak bagus. Ini dia sudah cukup saya rasa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman, seperti biasa di video ini saya akan share resep masakan sehari-hari. Hari ini datangnya dari olahan toge dan tahu putih. Sederhana banget, bikinnya juga gampang, bumbunya juga pakai bumbu seadanya di dapur, tapi ini enak banget dimakan pakai nasi hangat dan lauk. Cocok banget bikin nambah nasi berkali-kali. Yuk kita mulai aja, siapkan tahunya. Saya pakai 3 tahu putih dipotong-potong, kemudian digoreng setengah matang aja, nggak usah terlalu kering gorengnya biar nanti bumbunya meresap. Siapkan juga 2 genggam toge atau 1 mangkok seperti ini, lalu ada daun bawang dipotong agak panjang seperti ini. Bumbunya juga sederhana, cuma bawang merah, bawang putih sama cabai ya, diiris menyerong, kemudian pete bisa di skip jika tidak suka. Langsung masak aja, siapkan minyak panas, tumis 2 bawang terlebih dahulu, pastikan bawangnya benar-benar matang dan kering ya, sudah matang seperti ini. Kalau sudah baru kita masukkan cabenya, masukkan semua cabenya saat itu juga. Aduk-aduk, kemudian biar dia nggak gosong, apinya kecil aja, lalu saya akan tambahkan air ya teman-teman. Airnya nggak usah terlalu banyak, saya pakai sedikit aja, kurang lebih 1 gelas atau setara dengan 200 ml air matang, air galon ya teman-teman. Tunggu sampai airnya mendidih. Nah kalau airnya sudah mendidih baru kita masukkan tahunya. Tahunya setengah matang, tujuannya biar bumbunya ini nanti meresap ya. Aduk sebentar, kemudian tambahkan seasoning seperti garam, kemudian gula, saya pakai gula merah 1 sendok teh yang udah diiris-iris, dan jangan lupa saus tiram. Saus tiramnya kurang lebih saya pakai 1 sendok teh. Semua takaran nanti ada di description box. Penyedapnya nggak usah terlalu banyak, 1/4 sendok teh aja karena tadi udah pakai saus tiram, nanti terlalu gurih rasanya. Dan tambahkan kecap manis, saya pakai kecap manis 1 sendok teh. Aduk sebentar, jangan lupa koreksi rasa, rasanya udah oke. Petenya udah masuk, kemudian mendekati mau matang, tambahkan atau masukkan togenya. Aduk kurang lebih 2-3 menit aja cukup. Sudah agak matang togenya, terakhir masukkan daun bawang yang udah tadi kita iris-iris ya. Daun bawang masuk nggak usah terlalu lama, 1 menit cukup. Aduk asal tercampur rata saja, kemudian ini siap untuk kita sajikan. Ini memang tak berkuah ya, saya sengaja bikin nggak pakai kuah. Rasanya enak banget, semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.